Uh, oh, Masya Allah, harus ada recording dulu nih ya. Saya lupa juga pencet recordingnya. Baik, Pak Ibu, kita memang Al-Hidayah ini memprogramkan selama 1 bulan tiap hari Ahad kita mengadakan kajian tasawuf. Jika misalkan nanti Pak Nazar berhalangan, maka kita akan isi seperti halnya pada hari ini, di mana akan diisi oleh orang-orang kepercayaan beliau atau murid-murid beliau. Di antaranya yang saat ini hari ini akan mengisi kajian kita adalah Dr. Abdul Mu'id Nawawi MA. Beliau ini sebenarnya sih mungkin nggak perlu diperkenalkan ya, karena udah sangat kondang ini. Ustadz kondang kalau saya sebutnya. Kalau beliau menyebutnya Ustadz kondangan gitu ya. Kondangan. Beliau adalah Ketua Prodi Magister di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi insya Allah ilmunya sudah sangat mumpuni gitu. Dan kemudian juga pada pagi ini yang akan memandu acara kita biasanya Ustadz Syakir, kali ini dipandu oleh salah satu imam di Masjid Al-Hidayah, yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Ini juga nggak asing wajahnya nih, kalau Bapak Ibu sering lihat di TVRI. Nah, beliau suka membuatkan tilawah di TVRI ini. Mudah-mudahan pada masih suka lihat TVRI gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Mahfuzul Khuluki untuk bisa memandu acara ini. Pada Ustadz Mahfuzul, tafadhol masykurah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam media telekonferensi, media Zoom. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi menjelang siang hari ini masih pagi sepertinya begitu ya, jam 9 masih pagi lah insya Allah ya, dengan semangat kaji yang luar biasa begitu insya Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Saya udah lama banget gak ketemu guru saya, Ustadz Mu'id. Alhamdulillah hari ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatan oleh Allah, dan diberkahkan dalam semua urusannya, dipermudah, dan Allah jaga sudah mudah-mudahan setia dalam mengajarkan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tema pada kesempatan pagi hari ini adalah, ini sangat relevan dengan host hari ini begitu insyaallah. Makna Lauhul Mahfuz begitu ya. Agak mirip-mirip sama dengan nama saya begitu kira-kira. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kepada Syaikhi wa Syaikhuna al-Karam, guru kita semua, Dr. Abdul Mu'id MA. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya. Kita bisa hadir di tempat ini meskipun lewat media Zoom ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan acara ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlaknya. Saya kira langsung saja kita ke tema kita ya. Tema ini sungguhnya dari Ustadz Zul ya. Katanya pesanan jamaah, ada request ya. Dan setelah mendapatkan request itu saya baru sadar bahwa pengetahuan saya tentang Lauh Mahfuz ternyata tidak banyak ya. Kenapa? Ya memang tidak banyak juga disebut dalam Al-Quran. Bahkan kata Lauh Mahfuz itu hanya sekali ya disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu ya apa boleh buat, saya harus
membuka beberapa literatur hanya untuk memahami sebenarnya Lauhul Mahfuz ini apa, atau Lauh Mahfuz ini apa. Nah, selama ini saya sendiri pribadi mengetahui ya, bahwa Lauh Mahfuz itu biasanya disebut dalam definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang turun dari Lauhul Mahfuz, ya, kayak gitu. Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, langit dunia, kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Nah, itu saja yang selama ini yang saya tahu, yang kemudian saya harus kembangkan seperti apa sungguhnya Lauhul Mahfuz itu. Mengapa? Ya karena ada tugas dari Ustadz Zul untuk memberikan materi pada hari ini. Nah, dari situ saya melihat, ya, saya sudah share sungguhnya tulisan saya tentang materi kita pada hari ini di grup, ya. Maksud saya di-share oleh Ustadz Zul. Kalau mau dibaca bisa nanti dibaca tinggal klik aja linknya. Nah, secara kesimpulan besar, ya, saya ingin menyampaikan bahwa Lauh Mahfuz, ya, ternyata bukan hanya sekadar transmisi Al-Quran, ya, dari sebelum turun ke dunia. Jadi bukan hanya transmisi dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian ke langit kepada kita, ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi sungguhnya Lauh Mahfuz adalah sebuah konsep, ya, sebuah konsep yang padanya kita bisa mengungkap, ya, beberapa makna. Ada beberapa hal yang bisa kita ungkap, ya, daripada kata Lauh Mahfuz ini. Bukan hanya bahwa dia adalah hanya transmisi Al-Quran sebelum turun ke bumi atau ke langit dunia. Nah, karena itu saya sebutkan di sini bahwa banyak hal yang berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Pertama misalnya, Lauh Mahfuz ternyata berbicara tentang garis besar alam semesta. Kemudian Lauh Mahfuz berbicara tentang relasi antara Al-Quran dengan pengetahuan sejarah. Kemudian Lauh Mahfuz relasinya dengan Al-Quran itu juga ternyata berkaitan dengan perdebatan lama di dalam ilmu kalam, yaitu tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Kemudian juga konsep Lauh Mahfuz ini berkaitan dengan eksternalitas dan internalitas Al-Quran. Apa itu eksternalitas dan internalitas Al-Quran? Ya, selama ini itu juga perdebatan di dalam ilmu kalam dan juga ulumul Quran, yaitu apakah Al-Quran itu secara eksternal dari luar kepada Rasulullah atau secara internal muncul dari diri Rasulullah sendiri. Nah, itu yang disebut eksternalitas dan internalitas Al-Quran. Kemudian Lauh Mahfuz ini juga berkaitan tentang otonomi manusia, ya, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam perdebatan kalam yang klasik itu disebut dengan perdebatan antara Jabariyah, ya, Qadariyah dan Jabariyah, ya, kayak gitu. Kemudian karena ini adalah kajian tasawuf, maka kita akan lihat dimensi sufisme, ya, dimensi sufistik dari Lauh Mahfuz ini. Para partisipan yang bilang Allah Subhanahu wa taala, ya, saya sebutkan tadi bahwa dalam Al-Quran kata Lauh Mahfuz itu hanya sekali disebut. Tetapi Lauh Mahfuz ini disebut dalam nama-nama lain, ya, dalam bentuk lain dalam Al-Quran, tetapi yang dimaksud juga adalah Lauh Mahfuz. Misalnya nama lain dari Lauh Mahfuz adalah Az-Zikr, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Kadang juga disebut imam, ya, imamun mubin atau imamin mubin, ya, itu disebut dalam surah Yasin ayat 12. Ya, kemudian kadang juga disebut kitabun mubin, kadang juga disebut kitabun maknun. Kitabun maknun hanya sekali disebut dalam Al-Quran. Kalau imamun mubin atau kitabun mubin itu beberapa kali. Kemudian Ummul Kitab, ya, kadang juga disebut demikian. Yang dimaksud juga adalah Lauhul Mahfuz juga. Kemudian kadang juga disebut kitab. Saya contohkan di sini yang disebut kitab di dalam Al-Quran. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma asabak min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis, ya. Illa fi kitab, kecuali telah tertulis. Fi kitab artinya fi lauhin mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di bumi. Sungguhnya itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu contoh penyebutan lauh mahfuz tapi dengan kata yang berbeda. Kemudian ada juga nama lauh yang mahfuz yang lain adalah kitabun maknun, ya, kitab yang terpelihara, sebagaimana dalam surah Al-Waqiah disebutkan. Nah, yang dimaksud terpelihara di sini adalah maknun, tidak terjamah oleh makhluk, dan posisinya konon, ya, diceritakan di dalam sebuah tafsir, posisinya lauh mahfuz itu terletak di sisi Allah, di sebelah kanan arsy. Nah, kalaupun ada yang menjamah atau ada yang menyentuhnya, maka hanya para malaikat as-safrah namanya. Kenapa? Karena mereka suci. Nah, itu ada kisah-kisah seperti itulah yang disebutkan di dalam tafsir. Nah, itu tadi penamaan lauh mahfuz dalam Al-Quran. Kemudian kita beralih kepada makna atau arti kata lauh dan arti kata mahfuz itu sendiri. Jadi kata lauh mahfuz atau al-lauhul mahfuz terdiri dari dua kata, yaitu kata lauh dan kata mahfuz. Bukan mahfuzul khulufi, ya. Nah, apa arti lauh? Ya, lauh itu artinya lempengan. Tablet. Seperti handphone saya ini namanya lempengan. Atau semacam benda keras yang berbentuk persegi, agak lebar, dengan permukaan rata, ya, namanya lempengan, ya, permukaannya harus rata. Saya masih ingat dulu kakek saya bercerita bahwa kalau dia ke sekolah tidak pernah bawa buku, dia bawanya lempengan katanya. Lempengan batu, terus dia nulis di atas lempengan itu dan bisa dihapus. Jadi kalau pulang ya terhapus lagi. Jadi pulang bawa, ya, hanya belajar belajar tambah matematika misalnya, ditulis, habis itu dihapus lagi. Nah, ternyata kalau saya lihat tafsir kamus, ya, kamus lama, saya melihat nama untuk benda seperti itu disebut lauh, ya, lauh, yaitu, ya, lempengan itu, tablet. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ternyata ada beberapa kata lauh. Ada dalam bentuk mufrad atau berbentuk singular, kadang juga berbentuk jamak atau plural. Bentuk jamaknya lauh itu adalah alwah. Lauhun, alwahun. Misalnya di dalam surah Al-A'raf disebutkan kata lauh dalam bentuk jamak, yaitu alwah. Dan di situ disebutkan artinya adalah Taurat. Jadi kita tidak heran kalau kita searching foto Nabi Musa, ya, atau gambar Nabi Musa dalam internet, itu kadang ada beliau sedang membawa lempengan seperti batu. Ya, karena memang Taurat digambarkan sebagai lempengan. Nah, itulah gambaran lauh. Sedangkan pada surah Al-Qamar, ya, ayat 13 disebutkan tentang kapal Nabi Nuh, ya, yang terbuat dari papan. Nah, papan itu disebut dalam ayat itu alwah, jamak dari lauh. Nah, persamaan antara papan dengan lempengan tadi, ya, bedanya hanya mungkin satunya terbuat dari batu, mungkin, atau satunya terbuat dari papan. Tapi kata kuncinya dia ada yang rata ini. Jadi itu disebut lempengan. Nah, terakhir dalam ungkapan Al-Qur'an tentang lauh ini di dalam surah Al-Mudatsir ayat 29, di situ disebut lawahah. Ya, itu juga berasal dari kata lauh, lawahatun. Tapi lawaha ini tidak berarti kata benda, ya. Lebih aktif, ya. Disebut berarti menghanguskan. Kalau dalam tafsir Al-Misbah, Syihab mengatakan lawaha itu bukan hanya berarti menghanguskan, tapi menampakkan, ya, lawahatun lil bashar.
Di situ disebutkan lawahatul lil bashar, menampakkan. Nah, pertanyaannya kok bisa diartikan menghanguskan, bisa juga diartikan menampakkan. Nah, barangkali karena kan ayat itu konteksnya tentang api neraka yang membakar. Sehingga misalnya kalau orang, ya katakanlah, terbakar api, kalau dia pakai baju karena terbakar, maka bajunya hangus hingga tampak kulitnya. Jadi itu disebut menghanguskan sekaligus menampakkan. Nah, kalau misalnya yang terbakar adalah kulitnya, maka yang tampak adalah dagingnya. Ya, seperti itu. Jadi menghanguskan sekaligus berarti menampakkan. Nah, jika dihubungkan dengan lempengan tadi, maka jika ada sebuah lempengan, maka bagian yang lempeng itulah yang tampak. Itulah inti lempengan. Jadi kalau ada lempengan, kalau handphone yang penting adalah di sininya, bukan pinggirannya kan. Nah, yang tampak inilah yang penting. Oke, nah sekarang apa arti mahfuz? Mahfuz itu artinya terpelihara atau stabil, bisa juga berarti stabil. Atau sesuatu yang tidak berubah. Itu disebut mahfuz. Dalam bahasa Inggris, lauh mahfuz disebut preserved tablet atau tablet yang diawetkan. Nah, maksudnya sama saja. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak berubah. Nah, jadi kalau kita simpulkan, ya, apa arti lauh mahfuz secara bahasa? Lauh mahfuz secara bahasa adalah sebuah benda, ya, baik material atau non material, yang berbentuk lempengan dan bisa dibayangkan berbentuk persegi panjang, mirip kitab, ya, mirip kitab atau buku, ya, dengan maksud yang paling penting dari dirinya adalah bagian yang lempeng itu, ya, bagian yang datar itu. Nah, kalau kita lihat tafsir Al-Qushairi, salah seorang sufi menafsirkan lauh mahfuz itu, katanya terbuat dari mutiara putih dan yakutah merah. Luasnya terbentang arduha ke ardis samawati wal ard. Luasnya itu seluas bumi dan langit katanya. Intinya yang saya mau sampaikan di sini adalah tentang pendapat Qushairi ini adalah bahwa lauh mahfuz itu semacam benda material, ya, seperti itu yang disampaikan oleh Al-Qushairi. Sekarang kita masuk ke inti. Tadi sudah kita gambarkan bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang lauh mahfuz, dan kita juga sudah jelaskan kira-kira apa arti kata dari lauh mahfuz. Nah, sekarang kita sampai kepada lauh mahfuz sebagai sebuah konsep. Nah, kalau kita lihat dari nama lauh mahfuz itu, lauh, maka kita bisa menyimpulkan, atau kita bisa mengatakan lah, mungkin belum menyimpulkan, nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh, apakah kita bisa simpulkan atau tidak. Tetapi kita bisa mengatakan, ya, bahwa lauh mahfuz itu adalah semacam kitab juga. Ya, kalau kita membayangkan kitab, maka lauh mahfuz itu semacam itulah, sebagaimana Al-Quran. Mengapa? Karena ada kata lauh di sana. Ya, lauh itu ya lempengan, ya semacam kitab, ya, seperti handphone misalnya. Dan juga dalam kenyataannya di dalam Al-Quran, lauh mahfuz sering kita sudah lihat tadi kan, nama-namanya sering disebut kitab juga. Kadang disebut kitab, kadang disebut kitabum maknun, kadang disebut kitabum mubin dan sebagainya. Jadi tidak jauh-jauh dari kitab. Jadi kita boleh memahami atau membayangkan lauh mahfuz itu berbentuk kitab, sebagaimana data-data yang disebut tadi. Nah, selain itu kita memahami bahwa lauh mahfuz adalah asal dari segala sesuatu. Ya, asal dari segala sesuatu. Nah, asal dari apa? Segala sesuatu itu apa? Asal dari Al-Quran. Dan yang kedua, dia adalah asal dari segala kejadian dan segala ketentuan di alam raya ini. Jadi ada dua hal yang berasal dari lauh mahfuz. Pertama Al-Quran, ya, yang kita baca, mushaf itu. Kemudian segala peristiwa dan segala ketentuan di alam raya. Seperti apa? Ya, seluruh sunatullah. Ya. Misalnya bahwa kalau handphone ini saya lepas jatuh seperti ini, maka itu adalah bagian dari penerjemahan lauhul mahfuz. Ketentuan itu ada di lauhul mahfuz. Gravitasi misalnya, atau kalau di ruang angkasa orang melayang-layang, itu juga merupakan aturan atau ketentuan yang sudah tertulis
di Lauhul Mahfuz. Kalau mungkin biar lebih mudah kita sebutkan misalnya Lauh Mahfuz itu mencakup ayat ya, ayat qauliyah dan ayat kauniyah, ya itu istilah yang sering kita dengar. Katakanlah seperti itu. Jadi baik ayat kauniyah yang ada di alam raya ini maupun ayat qauliyah itu sebelumnya berada di Lauhul Mahfuz. Nah, karena itu kata kunci yang penting kita tangkap di sini adalah kata kunci kitab. Jadi Lauh Mahfuz adalah juga semacam kitab. Mengapa ini penting? Ya, kata kitab ini penting karena umat Islam dan agama-agama lain seperti Yahudi, Nasrani itu disebut ahlul kitab, the people of book, di ahlul kitab. Para atau alladzina utul kitab, orang-orang yang memiliki kitab. Nah, kata kitab ini penting ya. Mengapa? Kalau kita lihat, makanya saya sebut tadi garis besar alam semesta. Katakanlah seperti ini, Al-Quran adalah kitab. Kuncinya kitab. Segala peristiwa dan ketentuan di alam semesta sudah termaktub di dalam kitab. Tadi sudah kita sebutkan ayat-ayatnya. Kemudian hidup dan mati manusia termaktub di dalam kitab. Lauhul Mahfuz. Kebaikan dan keburukan manusia sudah tertulis di dalam kitab. Nah, nanti setelah kita wafat, kemudian ada pertanggungjawaban perbuatan yang nanti akan kita dapatkan di akhirat, itu semua juga tertulis di dalam kitab. Itu banyak ayatnya disebut tentang itu. Nah, karena itu, ya, saya ingin mengatakan begini, bahwa seluruh alam semesta ini, apapun itu, selain Allah, itu disimpulkan dalam satu kata, yaitu K-I-T-A-B, kitab. Mengapa saya katakan begitu? Karena sesungguhnya seluruhnya berawal dari kitab, yaitu kitab di Lauhul Mahfuz itu, kemudian berproses dalam kitab, dalam Al-Quran, kemudian berakhir di kitab, ya, kitab-kitab amalan kita. Jadi kita ini berawal dari kitab dan berakhir dalam kitab. Bukan hanya kita, tapi seluruh alam semesta. Ya. Nah, kuat kesan, ya ada kesan kuat yang muncul di sana dari penjelasan di atas adalah bahwa segalanya, ya konsekuensinya, segalanya adalah sakral. Mengapa saya katakan demikian? Kan tadi disebutkan bahwa Al-Quran berasal dari Lauh Mahfuz yang terjaga, kitabun maknun, kitab yang terjaga. Karena itu Al-Quran menjadi sakral, tidak tercemari karena berasal dari yang sakral. Kemudian yang berasal dari Lauh Mahfuz ternyata bukan hanya Al-Quran, tapi segala peristiwa dan segala ketentuan di alam raya juga berasal dari sana. Karena itu seluruhnya juga sakral. Bukan hanya kitab yang sakral, tapi segalanya juga adalah sakral. Kenapa? Karena berasal dari Lauh Mahfuz tadi. Nah, sedangkan yang menciptakan Lauh Mahfuz itu, yang mengukir segala isi yang ada dalam Mahfuz, Lauh Mahfuz adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, karena itu baik Al-Quran maupun segala peristiwa dan ketentuan di alam semesta adalah sama sakralnya karena berasal dari Lauhul Mahfuz. Konsekuensi dari pemahaman seperti itu adalah bahwa apabila kita memahami Al-Quran, misalnya para mufassir memahami Al-Quran, maka akan menghasilkan pengetahuan yang sama mulianya, yang sama sakralnya apabila ada ilmuwan yang mencoba memahami alam semesta. Dokter mencoba memahami tubuh manusia. Karena tubuh manusia bagian dari alam semesta, maka pengetahuan dia pun menjadi sakral. Jadi tidak ada perbedaan sakral antara orang memahami Al-Quran dengan memahami alam semesta, semuanya sakral. Karena semuanya berasal dari Lauh Mahfuz dan merupakan representasi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Para partisipan dimuliakan Allah, ya, hubungan antara Lauh Mahfuz dengan Al-Quran juga adalah hubungan yang unik yang juga menimbulkan pembicaraan. Lauh Mahfuz tidak hanya berhubungan dengan Al-Quran, meskipun sering disebutkan bahwa Al-Quran berasal dari Lauh Mahfuz. Karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa segala peristiwa juga berasal dari Lauh Mahfuz. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah sama, ya, karena Al-Quran berasal dari Lauh Mahfuz, apakah sama antara Lauh Mahfuz dengan
Al-Quran. Ya tentu saja, ya bukan tentu saja, tapi menurut sementara ini dipahami bahwa tidak sama. Mengapa tidak sama? Ya karena yang Lauh Mahfuz kan tidak hanya melahirkan Al-Quran. Lauh Mahfuz juga menghasilkan alam semesta. Nah, dengan demikian ya tidak sama antara Lauh Mahfuz dengan Al-Quran. Kalau bisa disebutkan bahwa Lauh Mahfuz, Al-Quran adalah bentuk perubahan dari Lauhul Mahfuz. Ya. Kenapa saya sebut bentuk perubahan? Ya kita, yang manusia biasa, ya tidak bisa membaca Lauh Mahfuz, tidak bisa mengakses Lauh Mahfuz. Kalau kita membaca Quran lewat Lauh Mahfuz, ya nggak bisa. Begitu pula, tapi Rasulullah bisa. Manusia Rasulullah itu berbeda dengan kita. Rasulullah dengan kemampuan dengan kesuciannya, derajat spiritualnya yang melampaui malaikat itu bisa mengakses itu. Tetapi kita manusia biasa nggak bisa. Yang kita bisa akses adalah Al-Quran. Karena itu Al-Quran adalah bentuk perubahan dari Lauhul Mahfuz agar kita bisa mengakses. Ya. Nah karena itu dalam beberapa ukuran tidak persis sama antara Lauh Mahfuz dengan Al-Quran. Tetapi walaupun tidak sama, Al-Quran dengan Lauh Mahfuz pasti tidak ada pertentangan. Jadi beda dikatakan antara tidak sama dengan tidak ada pertentangan. Tentu saja tidak ada pertentangan walaupun tidak sama. Sama Lauh Mahfuz kalau kita memakan flash hard disk atau flash disk, kita tidak bisa membacanya langsung. Ya kita membutuhkan perantara komputer untuk menerjemahkannya, melihatnya. Baru kita bisa baca. Tapi kalau kita langsung sendiri yang melihat kepada handphone, kepada flash disk, apa ini flash disk? Bagaimana bisa bacanya? Ya kita membutuhkan penerjemahnya. Ya, kita harus unduh lewat komputer atau apa, sehingga kita bisa baca. Itulah perumpamaan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa konsep Lauhul Mahfuz juga menjadi salah satu ajang perdebatan antara mereka yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk dan Al-Quran bukan makhluk. Perlu kita ketahui bahwa ini perdebatan lama sungguhnya. Dulu ada namanya Mu'tazilah. Ya, itu mengatakan Al-Quran makhluk, kemudian yang bukan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Ini perdebatan lama. Nah, kalau disebutkan bahwa Al-Quran adalah berasal dari Lauh Mahfuz, maka itu salah satu argumen bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran berasal dari atas sana. Karena berasal dari atas sana, bukan berasal dari bawah sini, maka itu sebagai argumen bahwa Al-Quran itu tidak atau bukan makhluk. Karena dia dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah atau dari kreativitas manusia, ya maka bisa disebut dia makhluk. Kayak gitulah. Itu perdebatannya. Nah, dengan mengatakan Al-Quran berasal dari Lauh Mahfuz, maka salah satu argumen bahwa Al-Quran bukan makhluk, yaitu. Tetapi mereka yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, ya tetap saja punya argumen. Misalnya gitu. Bukankah tadi disebutkan bahwa Lauh Mahfuz adalah makhluk? Ya, yang tercipta dari apa tadi? Dari permata, dari yakut merah, dan sebagainya, yang luasnya sebentang langit dan bumi, misalnya. Nah, kalau dia saja makhluk, ya, kalau Lauh Mahfuz saja itu makhluk, apalagi turunannya, yaitu Al-Quran, yang merupakan turunan dari Lauhul Mahfuz. Nah, itu perdebatan yang terjadi tentang kemakhlukan dan ketidakmakhlukan Al-Quran. Tetapi yang bisa kita tangkap di sini adalah bahwa ya satu hal yang bisa disepakati oleh semua umat Islam, bahwa Al-Quran terlepas itu makhluk atau tidak, yang pasti bukan hasil kreativitas Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran bukan hasil kreativitas Rasulullah Muhammad SAW. Ini kita lihat dari bukti eksternalitasnya. Jadi ketika disebutkan Al-Quran berasal dari Lauh Mahfuz, berarti tidak ada intervensi Rasulullah. Tidak ada intervensi Rasulullah. Yang ada adalah intervensi Lauh Mahfuz sendiri. Dengan demikian, Al-Quran itu adalah sesuatu yang bukan kreativitas Rasulullah. Disitulah konsep ummi nanti berlaku. Nanti ummi di situ berlaku. Ummi itu artinya Rasulullah steril ya dari segala sesuatu yang apakah itu ilmu yang beliau punya sehingga bisa mempengaruhi Al-Quran dan seterusnya. Nah, kita berlanjut kepada
hal lain, dimensi lain yang bisa diterangkan lewat konsep Lauhul Mahfuz, yaitu tentang takdir. Ya. Jadi ketika tadi saya sebutkan ada ayatnya, min qabli am nabraha, ya. Semuanya ada dalam kitab, illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ya, semua yang menimpa kita, yang terjadi pada kita sudah ada dalam kitab sebelum diejawantahkan di alam nyata. Nah, ini kemudian juga menjadi perdebatan di dalam takdir, ya, tentang takdir, atau dalam bahasa lainnya itu predestinasi. Nah, yang saya sebut tadi Jabariyah, Qadariyah. Ya. Kalau semuanya sudah tertulis di kitab, maka berarti kita tidak ada kebebasan lagi karena semua sudah tertulis. Ya. Semua sudah tertulis. Nah, yang saya sebut dalam tulisan ini adalah bahwa itu menjadi argumen yang kuat bagi Jabariyah. Jabariyah itu adalah paham yang mengatakan kita ini tidak punya otonomi sama sekali, yang ada adalah otonomi ilahi. Karena sudah tertulis di sana. Kalau kita perhatikan, hampir semua ayat yang sesungguhnya tidak banyak, mungkin hanya 16 ya, ayat yang berbicara tentang Lauhul Mahfuz dengan nama-namanya, itu hampir semuanya menekankan tentang atau memperkuat argumen Jabariyah. Tentang tidak otonomnya manusia. Tetapi ternyata kalau kita lihat ada satu ayat, yaitu di surah Al-Hadid ayat 22. Saya bacakan surah Al-Hadid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Al-Hadid ya. Satu lagi ya, disebut yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbitu wa indahu ummul kitab. Nah, di sini nama Lauhul Mahfuz yang lain adalah ummul kitab. Yamhullahu ma yasha wa yusabbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus ya, yang Dia inginkan dan menetapkannya. Sedangkan di sisinya ada ummul kitab, atau di sisinya ada Lauh Mahfuz. Ya. Nah, setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, bukan itu ya. Ayatnya tadi yamhullah ya. Maaf, Ar-Ra'd ya, ayat 39. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, pada ayat ini disebutkan bahwa selalu ada kemungkinan perubahan atas peristiwa dan atas ketentuan di alam semesta. Mengapa? Ya, karena Allah sendiri yamhullah, Allah sendiri yang menghapusnya, wa yusabbit, dan juga menetapkannya. Jadi kalau kita lihat ya, ayat konstelasi semua ayat itu, terkesan ada pertentangan antara satu ayat dengan yang lain. Satu ayat mengatakan udah ditetapkan, ayat lain mengatakan tidak. Ya. Tapi kalau demikian sungguhnya tidak terjadi pertentangan antara satu ayat dengan yang lain. Jadi yang ingin dikatakan oleh ayat itu adalah bahwa yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz memang tidak bisa lagi diubah. Tidak ada yang bisa mengubah. Tapi kecuali Allah yang mengubahnya. Jadi Allah yang mengubahnya. Jadi yang bisa mengakses perubahan itu, kalau akses kita hanya sampai ke Lauh Mahfuz, mungkin tidak bisa mengubah apa-apa. Tetapi kalau akses seorang hamba, karena kesuciannya bisa sampai kepada Allah sendiri, maka perubahan bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menghapusnya. Maka disebut di situ menghapus ya. Yang artinya sesuatu yang sudah tertulis dihapus. Artinya bisa diubah. Tapi ini tentu saja dengan kekuasaan Allah, dan di sini disebutkan Allah sendiri yang menghapusnya. Para partisipan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuki bagian-bagian terakhir dari penjelasan ini adalah bahwa kalau kita lihat urutannya ya, dari Allah kemudian ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz lahir Al-Qur'an dan seluruh peristiwa dan ketentuan dalam semesta. Jadi urutannya begitu, Allah, Lauh Mahfuz, kemudian Al-Quran, terjemahannya atau unduhannya dalam bahasa sekarang, itu dalam bentuk Al-Quran dan segala sesuatu di alam semesta. Tetapi dalam tradisi Sufi ada sedikit sedikit perbedaan. Ya, urutannya adalah dari Allah, kemudian kepada Al-Qalam. Nah, ada di surah Al-Qalam, itu ayat 1, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi kalam yang dan apa yang dia tulis. Nah, yasturun itu menulis. Nulisnya di mana?
Nah, nulisnya di lauh mahfuz, di lempengan mahfuz itu, lempengan yang terjaga itu. Jadi dari Allah ada plusnya. Kalau dalam tradisi sufi yaitu al-qalam, nun. Kemudian ke lauh mahfuz, barulah setelah itu melahirkan Al-Quran dan segala peristiwa dan ketentuan di alam semesta. Kalau Ibnu Arabi seorang sufi mengganti kata lauh mahfuz dengan Nabi Muhammad. Jadi dari Allah ke al-qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, kemudian ke Rasulullah Muhammad SAW. Barangkali yang dimaksud adalah Nur Muhammad. Mengapa kata Ibnu Arabi? Kata Ibnu Arabi, alasannya adalah bahwa hanya Rasulullah yang mampu menerima inspirasi dari al-qalam atau nun tadi. Hanya Allah yang mampu hanya Rasulullah SAW yang mampu menerima itu. Nah, sedangkan dalam tradisi sufi yang dimaksud dengan lauh mahfuz itu adalah hatinya orang beriman. Jadi lauh ini, lempengan ini sungguhnya hati orang beriman. Ya, disitulah Allah menampakkan dirinya, mengukir takdirnya, dan orang beriman akan menerima segalanya dengan ikhlas. Nah, itu yang pembicaraan di dalam tasawuf. Nah, bagi manusia, ya Allah ini kan pencipta dan pemelihara. Nah, konsekuensi dari pencipta dan pemelihara, manusia menyembah Allah. Nah, konsekuensi dari Allah sebagai pencipta dan pemelihara adalah Allah Maha Kuasa. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya saya pencipta handphone ini, ya, saya penciptanya, saya pemeliharanya, maka saya penguasanya. Jadi turunannya kayak gitu, pencipta, pemelihara, kemudian penguasa, ya, kayak gitu turunannya. Karena saya penciptanya, saya pemeliharanya, maka saya penguasanya. Konsep turunannya begitu. Nah, karena saya penguasanya, maka saya lah yang paling tahu. Jadi begitu urutan Asmaul Husna-nya. Jadi pencipta, pemelihara, kemudian penguasa, ya, maha kuasa terhadap yang diciptakan dan dipeliharanya, dan tentu saja maha mengetahui yang diciptakan. Nah, seluruh pengetahuan Allah itu kemudian terekam di dalam lauh mahfuz. Seluruh pengetahuan Allah terekam dalam lauh mahfuz. Dari pencipta, pemelihara, penguasa, pengetahuan Allah, dan pengetahuan inilah yang terekam dalam mahfuz. Bukan pemeliharanya, bukan kekuasaannya, tapi pengetahuan. Nah, dari maha pengetahuannya Allah itulah kemudian turun menjadi Al-Quran, dan turun menjadi dalam bentuk Al-Quran, dan turun dalam bentuk segala peristiwa dan ketentuan di alam raya. Nah, karena itulah disebutkan Allah tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Mengapa? Ya karena segala yang terjadi ini hanya downloadan, hanya unduhan dari segala yang sudah ada. Nah, hubungannya dengan kebebasan manusia adalah manusia berhubungan dengan maha pengetahuannya Allah, bukan dengan maha kuasanya. Ya, kalau maha kuasanya manusia tidak berkuasa, tidak punya kuasa sedikit pun. Tapi kalau berhubungan dengan maha tahunya Allah, kemahatauan Allah, disitulah kebebasan. Nah, kebebasan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena dengan kebebasan manusia bertanggung jawab. Ya. Manusia bertanggung jawab dengan segala perbuatan. Karena tanpa kebebasan manusia tidak bisa bertanggung jawab. Nah, setelah manusia bertanggung jawab, disitulah kemudian bermakna sifat Allah bahwa Allah Maha Adil dan Maha bijaksana. Jadi tidak mungkin Allah Maha bijaksana dan Maha Adil kalau tidak sebelumnya manusia diberi kebebasan untuk melakukan segala hal. Nah, barulah hadir Maha Adilnya Allah dan Maha bijaksananya. Untuk apa? Untuk menghakimi apakah perbuatan manusia ini benar atau salah. Tidak bisa dihakimi benar salah kalau tidak diberi kebebasan, dan penghakiman atas benar salahnya itu lewat nama Allah atau sifat Allah yang Maha Adil dan Maha bijaksana, Al-Hakim. Nah, setelah Maha Adil dan Maha bijaksananya, barulah lahir Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ghafurur Rahim. Jadi Maha Pengasih dan Pengampun. Jadi pengampun dan pengasih itu hanya bisa berfungsi setelah diputuskan manusia ini salah atau benar.
Kalau sudah diputuskan salah, barulah masuk Maha Pengampunnya Allah atau Maha Pengasihnya dan seterusnya. Dan tentu saja manusia kan tidak ada yang tidak bersalah. Kullun nas khata'un. Kita semua adalah pastilah bersalah. Nah, di situ urutannya begitu. Tidak mungkin ada pengampunan kalau tidak ada keputusan salah, dan tidak mungkin ada keputusan salah kalau manusia tidak diberi kebebasan. Dan tidak mungkin manusia bebas kalau tidak mengakses kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu urutannya ya. Nah, dari penjelasan di atas ya terakhir tampak ya posisi penting dari Lauhul Mahfuz juga dalam konstelasi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Khususnya pada sifat Maha Tahu, Allah Maha Tahu, Al-Alim. Dan juga ini berakses kepada kehadiran segala sesuatu di muka bumi ini. Simbol pengetahuan Allah adalah Lauh Mahfuz. Dan di atas sudah disebutkan pengetahuan itu berhubungan langsung dengan kitab. Ya, sebagaimana kita kan, biasanya kalau orang pintar disimbolkan punya kitab atau lagi memegang kitab. Kita melihat biasanya perguruan tinggi itu simbolnya kitab-kitab. Ya, mengapa? Ya karena dia memang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Saya kira sebagai pemantik cukup di situ. Saya serahkan kembali kepada Pak Kiai. Silakan. Oke. Alhamdulillah.